52,8 bilion wah. ya. Saya mau ngitung Kalkulator aja. 528 ya. Ya. Nolnya berapa? Kan miliar, kalau miliar itu kan 1 juta. iya. Berarti apa kata, maaf saya potong sedikit. Berarti yang sedang ramai saat ini Ibu Menteri kita itu ada berucap sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Dan di situ disebutkan Pajak, membayar pajak. Tiga ini, zakat, sedekah, dan pajak bisa disalurkan ya. Berarti anggapan itu, ucapan itu nggak tepat, Ustaz? Baik itu barang, baik itu penghasilan, pekerjaan itu kan semua dipajakin ya Tat ya. Ada gak sih Tat dalam arti itu dalam konsep Islam pajak itu sendiri Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama lagi nih di acara Pongki Podcast bareng Nongki yang ke-15 ya. Semoga jangan lupa di subscribe and di like biar kita semakin semangat nih buat konten-konten ini ya. Di sebelah kiri saya perkenalkan ada Ustadz Dayat, ada Bang Ucup, dan saya pribadi ada Edwin sebagai host ya. Nah, kita kira di malam yang sunyi senyap ini mau bicara apa kita nih kira-kira. Nah, tapi saya kemarin melihat beberapa hari ini ya berita tentang kejadian di Pati itu, kayak itu menarik juga tuh kita bicarain itu tentang pajak. Di negara Masih kita anget nih masih anget ya. masih anget ya, kayak kue itu pas banget tuh kalau baru mateng, silakan dimakan. Nah, Tat, kira-kira sudah pas tidak Tat apa yang dilakukan oleh warga Pati dalam mendemo pemimpinnya terhadap pajak itu Tat, menurut pandangan Ustaz? Oke ya. Jadi kalau kasus Pati itu kan kronologinya kan pajaknya naik ya, naiknya ya. Nah karena di-trigger keputusan kenaikannya itu di 2024 kan. Oh berarti ya, setahun lalu ya? Setahun lalu. Nah sedangkan dari bupatinya gitu kan ya, itu kan udah keputusan yang lalu gitu kan, kok baru diungkit-ungkit sekarang ya, karena memang waktu bayar pajaknya kan pertengahan tahun ini ya? Tahun gitu kan ya, akhirnya kan orang pada kaget seperti itu. Nah kalau kita bilang pas enggaknya ya itu suatu hal yang wajar ya, kalau masyarakat itu ketika posisinya seperti itu ya pasti ya kaget lah gitu kan ya. Ya kemudian komplain kan seperti itu, komplain dan sebagainya. Jadi ya kalau ada hal yang tidak, kita katakan kalau adil itu kan memang relatif ya. Oh adil ya. Artinya merasa merugikan ya, memang ya harusnya komplain dong kalau orang yang peduli ya. Ya. Karena kan yang kena kan bukan satu orang, semua orang kan gitu kan. Ya, ini kan harus ngomong gitu kan seperti itu. Ya. Nah nanti kalau dibiarin ya nanti kayak Jombang ya. Jombang itu malah naiknya lumayan itu kan ya. Berapa persen itu Tat ya? Di situ disebutkan itu ada rata-rata 300% gitu kan. Iya, 300%. Mantep gak itu Bang Ucup? 3 kali lipat ya. Lipat dari awal. Yang paling miris itu di Cirebon malah. Walaupun sudah posisi beritanya itu sudah dibatalkan sampai 1000%. 1000%. Gini Tat, sebetulnya kenapa pemerintah daerah itu mewacanakan kenaikan pajak PBB itu Tat? Apa urgensi terhadap kenaikan pajak PBB itu Tat?
Oke. Kalau kita cek ya, ternyata kan PBB itu ada beberapa pemasukan yang memang untuk daerah, gitu kan ya. Ya kalau kita lihat yang miliknya pusat itu kan pajak penghasilan, ya. Pajak penghasilan, PPN, gitu kan PPN. ya. Terus, nah untuk PBB ada sebagian yang memang itu masuk di kas daerah. Nah kas daerah ini kan kontrolnya kan nggak bisa diintervensi oleh pusat secara langsung gitu kan, kecuali dari Mendagri itu ngeluarin sesuatu gitu kan ya. Nah ini yang mungkin menjadi pertanyaan kita, kenapa kok pada 2004 trennya kok dinaikin semua? Nah, 2024 maksudnya? 2024. Apa hanya terjadi di yang di berita itu di Pati, Jombang, Cirebon, ya banyak di daerah-daerah juga mengalami kenaikan yang drastis gitu kan. Nah itu seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Padahal kan pembiayaan daerah itu memang ada yang dari pendapatan daerah gitu kan ya, juga ada dari pusat kan seperti itu. Nah ini kenapa kok naik? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan kita, emangnya kas daerah itu lagi butuh banget apa nggak cukup atau gimana kan seperti itu. Nah, ini yang mungkin kita telusuri gitu. Cuman kalau kita sebagai warga yang kena pajak gitu kan, kita itu mungkin harus mikir lebih kritis lah gitu kan ya. Kenapa kok dipajakin kan begitu ya, kenapa kok harus dipajakin sih gitu, seperti itu kan ya. Tanah ya dan sebagainya harus dipajakin. Nah karena ada mekanisme pajak ini gitu kan ya, sebenarnya pajak itu ketentuannya pemerintah kan? Ya sehingga sebenarnya ya kalau mereka menaikkan gitu kan ya, itu kan mereka yang ngelakuin naikin. Ya. Oke lah naiknya kayak sekarang ya, tapi kalau ada yang pintar gitu ya, naikannya dibuat dikit-dikit. Pelan ya, nggak berasa gitu ya tadi ya? Nggak berasa gitu kan ya, naikin sedikit kayak sekarang itu kan PPN dari 10% jadi 11%, nanti nunggu 12% gitu kan ya. Ini maksudnya naiknya pajak kalau setahu saya itu suatu hal yang pasti. Itu pasti ya. Ya artinya arah pemerintahan kita itu naiknya pajak itu menjadi hal yang pasti gitu kan ya, pasti gitu kan. Nah ini yang mungkin kita harus mikir, wah kalau gitu nanti kemungkinan ada suatu saat nanti pajaknya itu bisa tinggi sekali. Ya maksudnya kalau kita sekedar ngomong PBB gitu kan ya, kan banyak. Kalau kita lihat datanya, pemerintah daerah itu punya 30 item pajak, sedangkan negara itu sekitar 5-4. Berarti lebih besar di daerah. Macam-macam itu, retribusi ya, pajak reklame. ini reklame dan sebagainya, itu total setahu saya itu ada 30 lebih. Banyak kan seperti itu. Nah ini lebih kompleks di daerah berarti ya daripada di kota-kota besar. Maksud saya di daerah ini adalah daerah, kalau pusat itu dikolek oleh masuk anggaran ke pusat. Kalau daerah ya daerah bukan berarti pedesaan. Kota pun juga daerah. Kalau Bang Ucup nih, kalau Senai kemarin jadi warga Pati, turun ke jalan nggak Bang? Turun sih pasti sih. Kayak ente paling depan di demonya nih. Soalnya kan kalau misalkan bicara soal pajak yang kita tahu naik 300% ya kemarin. Iya. Dan kan pasti masyarakat Pati sendiri masyarakat Pati sendiri pasti ingin ada timbal baliknya lah, apa yang bisa didapat kalaupun memang harus naik 300% gitu kan. Gitu ya. Mungkin karena saya lihat menurut saya pribadi sih ya. Mungkin karena pertama nggak adanya sosialisasi dari awal kalau misalkan mau naik setinggi itu kan. Dan juga ya kita nggak bisa bohong lah, ternyata kan dari atasnya sendiri kan yang seolah-olah kita nggak berhak lah
untuk ngatur dia kan. Maksudnya yang pusat itu nggak ngecek di daerah itu naik berapa ya biarin aja gitu kan. Terus komunikasi dong berarti. Iya. Wah, sambil komunikasi. Wadidaw gitu. Nah, kalau dari ternyata pajak ya, Tat. Sekarang kan kalau kita lihat ternyata pajak itu hampir semua yang ada gitu, baik itu barang, baik itu penghasilan, pekerjaan itu kan semua dipajakin ya, Tat ya. Ada gak sih, Tat, dalam arti itu dalam konsep Islam pajak itu sendiri, Tat? Kalau ini kan berbicara tentang tadi kan kita nih bahasanya tentang perpajakan dinilai dari sistem demokrasi ya. Kalau dari Islam sendiri apakah ada pajak atau tidak ada pajak di zamannya Rasulullah sampai dengan waktu 1400 tahun lalu berarti ya? Gitu, mulainya dari mana ya enaknya ya? Kalau kita mau detailin sih agak panjang ini. Ya mungkin kita harus bahas dulu tentang definisi pajak ya. Kita kan sama-sama orang awam gitu kan ya. Orang awam itu ya kenapa sih kok ada pajak gitu-gitu ya. Pasti kan pertanyaannya kan gitu. Ya kalau orang gitu, kenapa harus ada pajak gitu kan. Kalau sekarang udah ada pajak gitu kan ya. Terus pajak itu buat apa? Kan gitu kan ya. Pasti pertanyaan gitu kan ya. Kemudian jika pajak itu sudah ada peruntukannya terus gitu ya. Nanti pajak ini kemana aja larinya gitu ya, kemana aja. Jadi pajak itu ke siapa ya, untuk apa ya, terus kenapa ada pajak seperti itu. Ini kalau orang awam ya kita pakai pemahaman seperti itu ya. Jadi kalau pajak itu yang kita pahami itu adalah pungutan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat gitu kan. Secara sukarela rakyatnya begitu atau gimana, Tat? Kalau pungutan di sini pajak itu pasti dia melekat wajib, harus. Wajib. Oh, rela nggak rela wajib. Iya. Gitu ya. Jadi kalau ada preman depan gitu kan ya, tarikan gitu kan, itu disebut pajak apa enggak? Iya. Bukan ya? Bukan ya? Tapi itu mau nggak mau juga sebenarnya. Tapi itu wajib, Tat. Kalau nggak, karena itu hancur kita. Itu lebih diarahkan namanya pungutan. Pungutan gitu kan, liar. ya. Jadi kalau pajak itu adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, gitu kan ya, penguasa. Gitu kan. Nah, kalau bukan penguasa itu berarti sekedar pungutan. Ya, pungutan. Tapi ciri khas dari pajak itu adalah wajib. Gitu kan cerita kan ya. Hukumnya wajib. Jadi harus gitu kan seperti itu. Enggak peduli, maksudnya walaupun ada kategorisasi kalau dia masuk yang bisa dipajakin ya wajib dia bayar pajak. Nah ini. Nah, apakah di dalam Islam itu adakah pajak gitu kan ya? Nah, jadi kan kita balik lagi dulu ya. Jadi tadi itu pajak itu adalah pungutan kepada penguasa, dari penguasa kepada rakyatnya. Untuk apa? Nah, itu beda-beda. Di sistem sekarang pajak itu adalah untuk pemasukan negara. Kan itu kan ya. Oh gitu. Pemasukan negara. Tapi kalau zamannya kerajaan, ya kalau di sekarang kan pungutan pajak itu adalah untuk pemasukan negara dan digunakan untuk kepentingan negara macam-macam gitu kan ya. Berikut mengurusi rakyat ya, melindungi rakyat, itu kan semuanya dari pajak ya kan seperti itu. Alokasi. Nah, kalau zaman kerajaan pajak itu untuk apa? Kas kerajaan. Jadi hartanya milik kerajaan. Raja. Kan ya. Hartanya milik raja. Gitu kan ya. Jadi kalau beda kepemilikan gitu kan. Kalau di dalam Islam, pajak itu apa? Nah, di dalam Islam pajak itu nanti dipecah menjadi 3, gitu kan ya. Di dalam Islam 3 nih, dipecah jadi 3 kan? Setahu saya, pemahaman saya 3. Jadi ada pajak memang mirip namanya pajak, gitu kan ya. Maksudnya polanya seperti pajak, tapi hanya berlaku untuk non muslim. Oh, non muslim. Ya. Wah, unik ya? Ya. Unik Bang Ucup. Ada yang kita kenal dengan istilah jizya. Gitu kan ya. Kemudian ada lagi pajak yang untuk tanah.
Pajak tanah. Kalau Pajak sekarang tanah. PBB nih. Iya, PBB. Kalau sekarang PBB. Di dalam Islam memang ada. Ada Tapi juga tuh. ternyata tanah yang khusus ditaklukkan oleh tentara Islam, gitu kan? Atau kita kenal dengan tanah Khorojia. Pajaknya disebut Khoros, gitu kan ya, Khoros, gitu kan ya. Dan terus juga ada lagi pajak di dalam Islam, tapi sebenarnya bukan pajak. Ya, jadi di dalam Islam itu hampir nggak ada pajak kecuali 3 item tadi. Oh, Gitu kan, yang ya. pertama tadi ya. Tadi jizyah, Khoroj. Satu ya. lagi nih. Ya, Khoroj ya. Nanti Khoroj itu nama lainnya usr, gitu kan ya. Usriyah. Nanti ada lagi namanya pajak apa namanya? Yang dia itu kayak sebenarnya bukan pajak. Jadi dia itu kayak iuran yang terpaksa. Iuran terpaksa. Ya. Maksudnya bisa kita katakan pajak insidentil gitu kan. Oh, insidensial gitu. Istilah tertentu berarti pajak tertentu udah pada saat tertentu gitu tadi ya. Ada. Artinya kalau kondisi tertentu sudah nggak sudah mencukupi pendanaan ya sudah ada dilakukan pajak ya. Itu pun di dalam Islam itu jarang terjadi muncul gitu ya. Intinya kalau sudah ada kasus yang sulit baru muncul gitu kan ya, seperti itu muncul gitu kan. Kalau sudah ya sudah seperti itu. Nah ini, jadi di dalam sistem kerajaan pajak itu jadi hartanya raja. Pemerintah kalau sekarang itu jadi Punya apa? pusat. Anggaran negara, Negara. kas Kas negara. seperti itu. Nah ini, nah kalau kita pahami lebih detail gitu kan ya, minim di dalam Islam itu ada pajak, gitu kan, minim. Gitu. Luar biasa ya. Ya minim ya. Jadi nggak selalu apa-apa harus dipajakin. Enggak. Nah, Kalau di Islam. di dalam Islam gitu kan ya, karena apa namanya di dalam Islam itu sangat-sangat menghargai harta milik kita gitu kan. Antum beli sepeda motor gitu kan, Iya. milik antum, ya kan seperti itu kan ya. Dan aset itu nggak boleh diambil oleh negara, gitu kan ya. Ya. Atau diuangkan lah misalnya. Nah maka keberadaan uangnya itu nggak boleh diambil oleh negara, gitu kan ya. Terus bagaimana hukum yang lain kayak bea cukai dan sebagainya, itu nanti pembahasannya lebih kompleks lagi, kalau bisa tidak di forum ini dulu, gitu kan seperti itu ya. Tapi kita fokus dulu. Tadi kan kita sudah tahu apa itu pajak, gitu kan ya. Ya. Di Islam, di kerajaan Dan di zaman sekarang. Oke. Berarti apa kata, maaf saya potong sedikit. Berarti yang sedang ramai saat ini Ibu Menteri kita itu ada berucap sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Dan di situ disebutkan apa? Pajak, membayar pajak. Bayar tiga ini, zakat, sedekah, dan pajak bisa disalurkan ya. Berarti anggapan itu, ucapan itu nggak tepat, Sat? Kalau statement beliau memang benar ya, setiap harta kita ada orang lain. Ada hak. Nah, di situnya benar nih. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat arah pembicaraannya beliau kan bahwa apa namanya mereka yang punya harta itu bisa disetorkan pajak ya, atau pajak itu bisa disamakan dengan zakat. Itu yang arah kalau kita beritakan pembicaraan gitu kan ya. Sehingga ada muncul apa namanya pembahasan kalau orang sudah bayar zakat harusnya kan dipotong pajaknya, gitu kan ya. Iya. Ya. Oh, gitu. gitu. Atau sebaliknya gitu kan ya. Maka setiap orang-orang yang punya penghasilan gitu kan ya, itu seharusnya mereka membayar pajak karena itu juga masuk dalam perkara zakat gitu kan ya. Nah, artinya kan biar gak ribet-ribet, gak sosialisasi mereka bayar pajak gitu kan, seperti itu. Karena kan banyak ini ya, tukang lalapan itu kan sehari untungnya berapa? 500, 400. Ini tuh ya kan, kali 25 hari berapa? 400 kali 2 8 juta ya, 12 juta. Itu kalau ngitung ya. Biar Kalau ngitung. pajak nggak mereka?
enggak kan, Iya. gitu kan Sur, itu kan ya. Ini yang apa namanya digunakan istilah zakat ya. Nah, oke, itu memang terlepas dari itu memang apa namanya dari pemerintah berusaha menyamakan zakat dengan pajak. Itu sebenarnya kalau kita ketahui mereka itu sebenarnya menyasar zakat profesi gitu kan ya, zakat profesi gitu kan ya. Oke, itu mah agak terlalu rumit ya. Memang strategi pemerintah memang apa namanya menyasar zakat penghasilan itu include bagian dari zakat maksudnya gitu. Jadi dia 2,5% itu bisa disetorkan ke pemerintah gitu dan sebagainya. Nah, ini karena apa? Memang dengan adanya model seperti ini orang-orang itu akan apa ya bisa ditodong, lu gak bayar pajak kan zakat. Iya. Dosa lu. Itu makanya gitu. Iya Bang. Gitu. Wah, luar biasa banget nih. Tadi kata Ustadz tuh ada pajak jizyah, ada pajak kharaj, dan ada pajak Baitul Mal ya Tat, ya. Yang terakhir itu. Jizyah, kharaj, sama tadi doribah. Doribah, ya tuh. Jadi kalau misalkan kita mau lebih dalam lagi nih, yuk kita bisa datang ke Nongki, Nongkrong Kenal Islam di setiap hari Sabtu, malam Minggu di kediaman Bang Syam di Tanjung Pura. Jadi kita bisa menggali lagi keislaman, pengetahuan tentang Islam yang oke banget. Lanjut lagi Tat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sendiri dari Islam itu sendiri memang tidak pajak itu sangat kecil, sangat minim ya Tat, ya, dalam pemanfaat, dalam artinya dalam pemungutannya itu sendiri. Jadi ketika pajak itu tidak begitu besar dipinta kepada rakyat, Tat, sebetulnya penghasilan utama di suatu negara itu apa Tat? Kalau memang pajak kan, kalau sekarang kan mayoritas nih pajak nih Tat. Nah, saya juga bingung, sedangkan kan contoh Indonesia ya Tat ya. Indonesia kan dengan sumber daya alam yang sangat luas tuh, dari lautnya, hutannya, sumber daya alamnya, termasuk mineral dan batu bara dan segala macam. Itu apakah itu tidak cukup gitu untuk membuat masyarakat Indonesia ini khususnya gitu ya, kita sebagai rakyat Indonesia ini menjadi makmur akan hal itu gitu, dan tidak diperlu lagi dipungut pajak gitu. Nah, maksud saya dengan minimnya ketika pemerintahan Islam itu memungut pajak, lalu kekayaan yang bisa dimanfaatkan tuh dari mana Tat? Sedangkan kan pembangunan jalan raya, pendidikan, kesehatan itu kan butuh biaya yang besar Tat. Iya. Apa Tat? Oke. Jadi ini langsung masuk ke pertanyaan kedua sebenarnya. Tadi kan pertanyaannya itu buat juga apa itu pajak gitu kan ya. Ya siapa pelakunya, siapa objeknya, sekarang untuk apa gitu. Nah, kalau kita lihat di sistem sekarang itu di pemerintahan sekarang pajak itu digunakan untuk belanja negara. APBN Ya, untuk membiayai kegiatan negara dalam mengurusi macam-macam. Gitu kan, seperti itu. Nah, kalau kita beda, kalau zakat kan beda. Zakat itu hanya untuk 8 asnaf ya kan ya, orang miskin gitu kan ya, ini dan sebagainya. Nah, supaya kita bisa membedakan ternyata pajak dan zakat itu enggak sama. Ya, Difference banget ya tuh ya. Nah, apakah pajak juga di dalam Islam itu untuk pembiayaan negara? Kan gitu kan ya, itu memang sama. Jadi sama pajak. Jadi pajak itu pasti untuk belanja negara sama ya. Nah, pertanyaannya kalau di dalam Islam itu sedikit pajaknya gitu kan ya, kalau di sistem lain banyak pajaknya gitu kan ya, Islam dapat anggarannya dari mana? Itu kan. Quote and quote gitu. Padahal kan sekarang ini kan negara ya susah kalau nggak ada pajak. Iya, nggak jalan dong itu. Nggak jalan dong seperti itu, gaji pegawai negeri, gaji ini kan dari pajak semua gitu kan. Nah, setahu sepemahaman saya ya, yang saya pelajari, ternyata Islam itu dalam mengelola pemerintahan Islam ya. Jadi pemerintahan Islam yang mengikuti syariat Islam ya. Karena kan ada yang pemerintahan dia nyatakan pemerintahan Islam tapi nggak pakai syariat Islam. Banyak kan seperti itu. Gitu. Ya.
Ya, jadi kalau zamannya Rasulullah atau zamannya para sahabat ya ataupun khilafah selanjutnya ya para khalifah selanjutnya itu pembiayaan atau pos penerimaan negara itu nanti dibagi menjadi dua kubu ya atau dua sisi. Ya, ada penerimaan yang dia masuk kas negara, gitu kan ya. Ada penerimaan yang dia masuk kas, sebenarnya kasnya dijadikan satu, tapi nanti untuk pengeluarannya itu dikunci. Ya, dikunci untuk apa, ya, gitu. Dibatasi lah ya. Nah, ada dua, satunya untuk kas negara, satunya adalah kas umat. Kas umat. Ya. Berarti dipisah ya Tat ya? Dipisah. Antara kas negara sama kas umat. Ya, seperti itu. Tapi dalam pengaturan pengeluarannya? Nah, itu posnya itu yang dipisah. Betul. Gitu kan ya. Jadi pengeluaran dipisah. Jadi kalau dia sumbernya dari ini nanti masuknya pos ini kayak zakat ya. Dia khusus 8 asnaf. Gitu. Nah, zakat dan lain sebagainya itu termasuk kas umat. Gitu kan ya. Kalau kas umat nggak bisa untuk gaji presiden gitu kan ya. Nggak bisa untuk ya mesti gitu kan ya. Nggak bisa untuk gaji yang seperti itu. Nah, kita fokus dulu di kas kas umat gitu kan. Nah, kas umat itu kalau kita lihat dalam mengelola negara itu pembiayaan yang paling besar itu adalah justru dari kas umat. Oh, jadi maksudnya dalam pembiayaan negara kas yang paling besar itu kas umat. Kas umat. Kenapa seperti itu, Tat? Apaan? Nah, kan gini, kas umat kan berkaitan dengan kalau bahasa kita itu hal-hal yang hajat hidup berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, gitu kan ya. Jalan, kesehatan, pendidikan, ya apalagi kira-kira ya. Itu cukup itu. Pendidikan, terus energi ya. Lapangan pekerjaan. Nah, ternyata kas umat ini itu biasanya pemasukannya itu dari sumber daya umat. Sumber daya umat. Alam, gitu kan ya. Alam juga, umat juga, gitu kan. Jadi satu tuh. Iya, dan itu tidak diambil menjadi kas negara. Gitu kan ya. Jadi ada kas umat gitu kan ya. Oke, misal ya, saya punya data yang saya buka. Misal saja ya, Indonesia kalau sekarang kan trennya itu karena Indonesia itu menerapkan sistem kapitalisme, maka segala penerimaannya kan dalam bentuk pajak. Iya, gitu kan ya. Semua lini dipajak semua, iya kan ya. Mulai dari rokok, dari apa. Setiap orang itu ngeluarin duit kena pajak. Ya kan ya. Betul. Ya, akhirnya kan daripada ngeluarin duit kena pajak mendingan disimpan aja. Kan itu kan ya. Kalau di Islam beda. Kalau kamu nggak dikeluarin duitnya, nah itu nanti kena penalti gitu kan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut terkait pemerataan harta gitu. Nanti di Noki dan sebagainya. Ini situ. Kalau di Islam disimpan malah kena. Jadi nggak boleh lama-lama ya. Iya. Duit ngendap ya. Kalau di sistem sekarang setiap keluar duit kena saja. Seperti itu kan. Nah, di dalam Islam itu apa-apa yang miliknya umat itu nggak boleh dimiliki pribadi atau hal-hal yang menguasai hajat hidupnya itu nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Ya, paling gampang deh ya minyak bumi, gitu kan ya. Ya sekarang dimiliki siapa? Exxon, Chevron, gitu kan ya. Ya Petronas, ya Petro Cina, ya dan sebagainya. Oke. Ini saya buka di HP saya. Ya. Laba per saham dan pendapatan Chevron ya dia itu pendapatannya ini pendapatan doang ya. Dia itu mencapai 52,8 billion ya. 52 dirupiahkan berapa ya? 52,8 billion wah. Ya. Saya mau itu kalkulator aja. 528 ya. Iya. Nolnya berapa? Kan million, kalau million itu kan 1 juta. Iya kan ya. 1 juta billion itu berarti miliar. Mana kalkulatornya? Oke. 12. Ya tak tambahin 0 lagi. Berarti nolnya 9 kan? Iya. 52,8
Nah ini data iPhone 9 kali 15.000, sekarang 16.000 dolar. kan? Oke. Ini 8.448, nolnya 15. 2 triliun. Berapa itu? Berarti kalau triliun itu 12. 12 bilion ya Tat ya? Heeh. Masya Allah itu duit. Ya itu kan berarti kan di sini berapa itu ya? Apa? Dikali aja 528 ditambah nolnya 3 gitu. 04 ya. Itu sudah sampai triliun ya. Intinya seperempat APBN itu Luar biasa ya. APBN kan 2000. 2000. Ya. Itu sudah bisa seperempatnya itu ditutupi pendapatannya Chevron. Masya Allah. Ya, Chevron gitu kan ya. Masya Allah. Pertanyaannya kenapa kok itu dikuasai Pihak asing. pihak asing gitu kan ya. Ada berita menyebutkan itu Brunei Darussalam, ya itu kan pendapatnya dari minyak. Itu nggak macekin rakyatnya. Buktinya makmur, aman gitu itu kan ya. Nah ini yang apa namanya, kita harus mikir gitu kan ya seperti itu. Kenapa sih harus ada Pajak. seperti itu? Ironi ya tadi. Ironi. Berarti memang seharusnya sumber daya alam itu haknya rakyat sebenarnya. Ya rakyat gitu kan. Yang dikelola oleh negara. Apalagi Indonesia ya ada sumber laut. Wah, tuh kaya banget ya. Iya, sumber laut. Menurut saya Indonesia itu salah satu negara yang hampir semua sumber daya alamnya punya Tat. Iya, nah itu nanti di dalam Islam itu jadi kas umat. Kas umat. Ya. Nah, kalau kas umat kan jelas toh penerimaannya berapa, apa, terus peruntukannya kan jelas untuk umat. Dan negara itu nggak bisa ambil. Nah, Kecuali cuman ini tadi ambil itu ya kan ya, ambil dari itu. Kalau kas umat itu pendapatan dari sumber daya alam dan umat, Tat. Kalau kas negara sendiri Tat, dalam Islam itu dapatnya dari mana Bang? Kalau kas negara nanti masuk PBB tadi. Kayak tadi bangunan Khoroj tadi gitu kan ya. Iya. Pendapatnya memang dari Khoroj, dari nanti ada nagi konima, ada jizya gitu kan gitu kan. Iya. Tapi setiap yang menguasai itu banyak itu laut, sungai, hutan ya, energi dan sebagainya, itu jika ada pendapatan di sana itu kembali kepada rakyat gitu, seperti itu. Ya tadi contohnya Chevron menguasai mana sih gitu kan ya kan, Sumatera dia. dan sebagainya kan gitu ya, padahal kilang kita berapa banyak kan gitu. Berarti bisa dibilang Tat, kita itu negara kaya Tat ya. Sangat-sangat kaya apabila memang kita mau mandiri ya Tat dalam mengurus ini. Karena ada mungkin ya, ini pendapat saya, apa mungkin ngerasa bahwa negara ini belum bisa untuk mengurus itu semua Tat. Dalam arti kita nih kalau ngurusin itu semua kita kayak belum sanggup, jadinya dikasih lah ke pihak-pihak perseorangan tadi Tat. Gitu. Oh kalau itu sih mungkin harus tanya yang pakarnya ya. Ya. Nah nanti kalau di YouTube itu ada tokoh-tokoh besar gitu, Said Didu ya, dan sebagainya. Oh gitu belakang itu ya. Ya. Cuman kan kalau pikiran awam kita itu zaman dulu itu ya minyakannya tinggal diceduk gitu kan ya. Keluar apinya kan itu. Kan seperti itu, keluar apinya. Kan bensin itu kan tinggal minyak digodok ya, keluar uapnya. Ya. Uapnya itu jadi uapnya terus disuling lagi jadi bensin kan, bensin. Seperti itu kan. Iya benar. Kan cuman begitu kan gitu kan, seperti itu. Ya, ini kalau pikiran orang awam itu. Cuman di dalam Islam atau tadi itu loh, kalau logikanya kita pakai itu kalau kita miliki sendiri kan, wah itu luar biasa kan, kita nggak perlu utang gitu kan, seperti itu kan. Utang kita itu berapa ya, gara-gara utang kita itu saking banyaknya akhirnya genjotnya pajak. Jadi kita mohon maaf apa nih ya, baik yang ekonominya paling bawah sekali sampai yang atas itu kena berasa pajak ya. Iya. Karena utang tadi ya. Utang tadi gitu. Ya karena kan utang kita kan udah sampai 8.000 sampai sekarang sampai 9.000 ya. Ya saya belum tahu data yang terakhir. Masya Allah. Nah itu kan APBN cuma 2.000-an gitu kan. Iya. Kapan bayar utangnya? Gitu kan. Kan itu kan. Kalau enggak genjot pajak. Jadi dulu itu yang jargonnya pembangunan tanpa ambil APBN itu ya
ujungnya apa? Bank PBBN juga. Akhirnya ujung-ujungnya naikin Naikin pajak buat bayar utang dan Iya. sebagainya itu gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, Terus tuh mungkin kalau, mohon maaf ya, mungkin saya arahkan pembicaranya tadi kan kenapa harus ada pajak? iya, Ya, harusnya kita bertanya ya, kalau ada pajak ya, misal nggak ada pajak kan gitu kan ya? iya. Ya itu gimana? Nah, Gitu kan itu ya. kan. Tadi kan sudah terjawab bahwa sebenarnya sistem sekarang itu kalau dulu memang bisa ya dikuasai oleh negara atau memang milik negara, tapi ternyata sistem yang diterapkan Indonesia itu tidak membolehkan atau tidak mengizinkan atau memang trennya itu nggak boleh negara itu memiliki pribadi itu. aset Aset semua yang dimiliki oleh atau negara itu yang ya. kita kenal istilahnya Privasi, aset privasi ya Sat ya? privatisasi. Privatisasi. Itu kan agendanya sudah bertahun-tahun dulu Iya, gitu kan ya. Itu memang grand desainnya supaya apa, negara cuman ngambil duitnya dari Pajak. doang gitu kan. Akhirnya yang enak yang kaya dong. Oh iya. Yang kaya mampu bayar pajak, dia dapat servis dari pemerintah gitu. Ya coba, pernah saya dengar itu kata pemimpin Jakarta yang dulu gitu kan ya, yang waktu gusur gitu kan ya, ya ngapain kita utamakan mereka yang Nggak bayar pajak. nggak bayar pajak, gusur aja ya. Justru yang bayar pajak itu berkontribusi pada negara kan. Masya Allah, serem juga ya. Gitu. Nggak aset. Nah, sehingga kan apa ya, seakan-akan pemerintah kita itu adalah kayak public service gitu kan Iya, ya. Bukan public service sih ya, apa namanya, perusahaan ya, company Perusahaan. service Iya, gitu kan ya. perusahaan. Bukan public service, kalau public Service service kan memang sosial iya, gitu kan. sosial, ya. Tapi dia company Service. service gitu kan ya, company service yang artinya kalau kita mau bayar lebih ke pemerintah ya dia kasih service gitu kan, seperti itu kan ya. Nah, makanya saya heran ya, Pancasila ya, sila keberapa itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sekarang ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang bayar pajak. Gitu kan ya, karena kan nanti arahnya pasti ke situ gitu kan, seperti itu. Karena memang sistem pajak itulah yang Menyengsarakan. persoalan gitu kan, yang menimbulkan persoalan. Persoalannya apa ya, muncul ketidakadilan itu karena adanya pajak. Iya benar juga. Ya gimana Mas Ucup, kira-kira pajak itu layak apa enggak kan gitu Iya. ya. Atau kita andai-andai deh ya, andaikan Indonesia tanpa pajak, nah sorry itu kan ya, wah yang kaya semakin kaya dong yang Iya. ya kan ya. Tapi kan tadi harta itu harus berputar ya. Ya gitu kan ya. Nah nanti di dalam mekanismenya itu ada cara lain yang tidak menggunakan mekanisme pajak, dan itu kita lihat aja faktanya di negeri-negeri yang tidak menggunakan pajak ya kan ya. Arab Saudi walaupun sekarang sudah menerapkan pajak baru, tapi sebelumnya kenapa ada Nggak ada ya. kan gitu kan. Nah, kalau untuk langkah konkret dalam arti Indonesia sendiri bagaimana agar bisa mensejahterakan dalam arti tanpa pajak itu sendiri tuh? Kalau langkah konkretnya ya kalau Harusnya. dari keimanan kita gitu kan ya, dari keimanan kita ya harus kita kembali kepada syariat Islam. Jadi syariat Islam ini adalah sistem yang menggaungkan bahwa menasionalisasi gitu kan, bukan nasionalisasi, mengembalikan aset-aset itu kepada umat, tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Tapi harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat gitu kan ya. Atau yang adalah di undang-undang kita ya, pasal 33 ayat 1 kan gitu kan ya, itu sistem Islam gitu kan ya. Jadi repot sekarang ini ya, kita itu negara ngomongnya punya undang-undang dasar 1445 harga mati, tapi kok diobral. Oh iya. Iya kan? Iya. Betul. Saya juga sedih itu kan ya. Ternyata diobral negara gitu, yang bilang kalau ada yang mengatakan UUD 45. Sudahlah, kalau memang
Undang 45 itu memang nggak dipakai ya clearin aja gitu kan ya, sekedar omong-omong doang gitu ya, biar rakyat itu masih, tapi faktanya sekarang itu ya Indonesia itu diobral gitu kan, seperti itu ya, karena memang perpajakan itu mengharapkan ada income yang lebih dari jualan aset itu. Masya Allah. Ya, kan udah tinggal jual aset terus kan dia dapat pajak. Iya. Ya. Tapi akhirnya kekayaan itu tidak dimiliki sepenuhnya rakyat, tapi akhirnya mengumpul kepada para kapitalis, oligarki gitu. Apalagi oligarki semakin besar semakin kuat. Ayo, ya dia bisa bayar pemerintah, pajaknya gede ya. Ngapain ngurusin Mas Edwin pajaknya berapa sih gitu kan ya kan ya. Mendingan ngurusin Sinarmas dan sebagainya gitu kan ya. Inilah ketidakadilan itu. Oleh karena itu ya mungkin di akhir sesi ini ya mungkin kita bisa lihatnya di forum lain, pajak itu benar-benar Islam itu benar ya, bahwa pajak di dalam Islam itu haram. Bahkan pemungutnya aja itu sudah bisa dikatakan kerjaan yang gimana tuh hukumnya? Iya, kalau kita lihat di hadisnya para pemungut pajak itu tidak akan masuk surga. Wah, alhamdulillah ya Allah. Serem banget itu. Teman-teman, luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan dari fase pertama, kedua, dan ketiga tadi penutupnya bahwa memang permasalahannya ada di kemanfaatan sumber daya alam ya Tat ya. Iya. Di situ sendiri. Mungkin nanti kalau mau yang lebih dalam lagi apa yang dibicarakan oleh Ustadz Dayat dan kita semua di sini, teman-teman bisa datang lagi di Nongki di setiap Sabtu malam di kediaman Bang Sam di daerah Tanjung Pura. Mungkin closing statement Tat dari Ustadz tentang yang tadi kita bahas. Oke, kalau mungkin sebagai penutupnya ya, kita itu sebagai orang ya memang orang biasa lah gitu kan ya. Setiap ketidakadilan itu ada gitu kan ya. Kita kalau bisa jangan diam gitu kan ya. Ya, kita apresiasi untuk masyarakat Pati gitu kan ya. Ya kan ya. Mudah-mudahan yang lainnya juga bergerak ya. Karena kan kalau kita nggak mau bergerak ya nanti kedzoliman itu atau ketidakadilan itu akan terus menerus. Ya, ini mungkin closing. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ucup. Terima kasih Ustadz Dayat. Mungkin itu saja dari kita di podcast Nongki yang ke-15. Jangan lupa di subscribe dan di like. Semoga kita semakin semangat buat konten-kontennya. Dan semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat kita semua. Jadi kita semakin punya pemikiran yang luas tentang bagaimana cara menindak suatu masalah ya gitu. Jadi kita bisa lebih objektif. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.